Selamat datang di Kasino Kabar Sini Sono Podcast bersama saya Mang Pelik, The Salty Guru. Seperti teman-teman lihat, hari ini kita sedang nongkrong di... Saya lagi bangun kafe. Ingat, saya orang Sunda kafe. Ya. Jadi, tempat nongkrong baru buat kita saling tukar cerita sesuai dengan namanya. Kasino Kabar Sini Sono, kita sering bertukar kabar. Oke. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Mei. Yaelah, so cantik banget gue. Cakep lu gue. Mei, selamat datang. Hai, Mas. Di Kasino Podcast di Kafe Mang Pelik yang sederhana ini. Mananya sederhana ya kalau kayak gini ya. Ya karena habis pandemi kita kan bingung ya mau ngapain. Akhirnya ya coba-coba bukalah. Sekaligus kita berpodcast ria. Gimana kabar selama pandemi? Sehat. Alhamdulillah sehat. Kegiatan ngapain aja? Ya rebahan aja lah namanya juga kan kamu zaman sekarang kan ya. Kalau nggak rebahan ngapain lagi gitu kan. Pekerjaan lancar? Pekerjaan dilancarin aja. Iya amin ya, kayak BO lancar ya. Gue kayakin kaki tuh ya. Oke. Apa ya? Makna gue Ini apa ya? serius apa gimana sih nih emang? Ya serius. Selama pandemi ini kira-kira kita 2 tahun ya berarti ya nggak ketemu ya. Iya. 2 tahun. Terus apa yang Mei dapatkan atau kan kebanyakan orang dapat hikmahnya nih di selama pandemi. Apa hikmah yang hikmahnya apa ya? Biasanya kan kita kerja mulu kan. Kalau sekarang sih ya lebih banyak di rumah sama keluarga, lebih intim sama keluarga ya. Lebih intim sama keluarga, sama yang lain juga masih intim pertemanannya. Paham dong? Ya. Masih jomblo kan? Kata siapa? Oh, enggak ya? Iya. Oh. Ya, teman-teman. Jadi ini maksudnya apa sih? Maksudnya Mang Pelik mau bikin podcast kayak gini biar ikut tren kekinian apa gimana nih? Sebenarnya sih apa ya? Dibilang ikut-ikutan, dibilang so ide. Sebenarnya kayak kita kan banyak nih ngelihat podcast, ini kan YouTube juga apa segala macem. Kebanyakan kan apa ya? Mungkin tidak menawarkan hal baru atau apa. Sebenarnya kita nggak ngerti juga sih bikin ini. Ya, biasanya cuma ide ini berlahir awalnya dari kami bertiga. Itu ada Dewe dan Adi. Kita berkumpul, terus kita kan sering tuh ngobrol-ngobrol yang sampah-sampah lucu gini. Terus temen kami ini, ada namanya Adi ini, dia bilang, kita begini kayaknya nggak dibayar, dia bilang. Gimana kalau misalnya kita ngobrol, kita bercanda, tapi bisa menghasilkan. Gimana caranya, dia bilang gitu. Oh ya bikin YouTube aja gitu. Coba ya udah kita bikin. Akhirnya lahirlah si podcast ini gitu. Kabar Sini Sono ini sebenarnya basically kayak ya udah kita ngobrol aja apa aja yang ada lagi bagus-bagus atau jelek-jelek yang ada di Indonesia dan dunia. Indonesia dan dunia, mendunia ya, gitu. Internasional ya loh. Jadi konsep sama kontennya ini ya udah ngobrolin apa aja ngalur ngidul yang memang ada informasi kan nanti di situ atau gimana nih? Sebenarnya nggak ada. Jangan mengharapkan. Jadi gue apa? Gue di sini nggak ada apa gitu. Jangan pernah mengharapkan bahwa podcast ini akan membawa kebaikan atau keburukan atau kita netral. Sebenarnya cuma menghibur aja seperti tema kita di salah Life satu is better when you're laughing. Ya, salah satu poster ini Life is better when you are laughing. Sebenarnya kayak tujuannya gini. Kenapa? Karena gue pernah kena corona. Sama dong. Nah ya sama ya. Sama kita. Nah, Juni 2021 waktu itu gue kena. Ya, jadi kayak di situ sebenarnya C19 mengajarkan gue untuk lebih bisa menghargai hidup dan menikmatinya gitu. Nah, ketika sebenarnya kan
badan kita yang melawan, badan kita yang bisa heal inikan diri kita sendiri, nyembuhin. Nah, salah satunya dengan komedi, dengan ketawa, karena di saat itu ada salah satu teman yang ngasih tahu gue untuk cari apa yang menghibur gitu, kayak gitu kan. Akhirnya kayak, oh ya benar, ternyata sembuh gitu. Nah, itu dari situ gue kepengen, salah satu ya tadi kalau bilang tujuan kenapa bikin ini, sebenarnya sih pengen menghibur aja gitu, kayak share informasi, saling mengenal, kita ngobrol karena udah lama nggak ketemu, teman-teman yang selama 2 tahun nggak pernah ketemu. Untuk yuk kita nge-refresh memori lah, apalah inilah itulah segala macam. Akhirnya bikin kita tuh senang dan kayak teman-teman yang nonton kita juga senang. Betul, tapi bener sih Mang tadi dibilang memang pas COVID itu butuh ketawa gitu ya, butuh hiburan karena kan kita isolasi mandiri kan. Ya kan lu kebayang dong, maksudnya ketemu keluarga aja susah gitu. Di rumah juga ya? Iya, gue juga di rumah waktu itu, ketemu keluarga juga susah. Jadi apalagi fase-fase pertama tuh, gue tuh udah ngerasa aduh gue tidur besok bakalan bangun gak ya, kayak gitu kan. Iya, tapi waktu itu parah, sesak apa nggak ada? Parah. Parah. Gue sampai setiap hari minta maaf sama mak gue karena gue takut besok-besok udah dikapanin. Nggak dikapanin, malah diplastikin gue. Udah kayak paketan bun. Ya kan, diplastikin, awas barang pecah gitu. Ini kan membel, gimana pecahnya? Sesak. Udah sesak juga. Sesak. Terus ya biasalah. Penciuman, rasa nggak ada juga ya. Tapi kan kalau rasa emang dari dulu udah nggak ada kan, namanya juga. Oh, dalamnya itu ya. Maaf ya, suka kalau bawa kalau hari. Iya, rasa. Kalau colongan-colongan itu ya nggak apa-apa lah ya. Gitu. Jadi apa nih? Tayangnya kapan sih? Jadi kan gue ditayangin nih. Tolong dong kamera, gue ditayangin. Oke. Kalau perdana sih nanti ya kalau nggak ada Araminta mudah-mudahan Desember ini, karena kita kan temanya juga Natal, ya. Jadi Desember ini sudah bisa tayang. Ya mudah-mudahan nih teman-teman ya suka lah gitu. Kalau nggak suka juga nggak apa-apa. Sebenarnya kayak bikin ini ya, nonton nggak apa-apa sebenarnya. Tapi gue mau ditonton. Kita tahu gitu ya. Oh, ibu yang mau ya ditonton. Kalau kita sih ya kayak ya udahlah. Karena waktu kita bertiga ngekonsep itu, Adi dan Dewi dan saya adalah kayak ya ditonton syukur, nggak ditonton ya udah. Ya, gitu jadi kita lillahi ta'ala lah, kita menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berserah diri gitu ya, lebih berserah diri. Terus keunggulannya apa nih? Kan gue jadi bintang tamu pertama nih. Ini sombong banget ibu. Jadi bintang tamu pertama gitu. Pertama di sini keunggulannya apa nih? Maksudnya dibanding podcast yang lain gitu. Nggak ada sebenarnya sih. Salah nanya gue. Salah nanya banget gue. Iya benar, nggak ada. Kayak ini tuh kayak passion aja, kayak kita pengen bikin acara ini kayak misalnya someday gitu akan orang bilang kayak, oh Mang lu ikutan si A, ikutan si B, ikutan si C. Itu lebih gue kayak I don't give a fuck sih sebenarnya, kayak ya udah sih gitu. Kalau memang gue sih nggak pernah ngelihat mereka ya, tapi kalau terinspirasi ada beberapa, tapi kayak mau dibilang sama mereka ya udah, gue sih nggak masalah gitu. Ya sekali lagi tadi gue bilang, lu mau nonton syukur, nggak nonton juga nggak apa-apa. Gitu. Kayak ini mah bener-bener kita ya karena gue kangen sama kalian untuk saling cerita. I miss you too. Agak geli ya lo belum. Jadi gitu, jadi lebih kayak ngobrol, cuma ya siapa tahu ada untungnya, ada rezekinya, gitu aja sih. Kalau bisa monetize ya syukur, enggak ya udah, kita juga nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi dari yang udah diomongin tadi nih, walaupun kayak nggak ngarepin nih, kayak bodo amat tonton syukur enggak ya udah gitu kan. Ada visi misinya dong dari podcast ini gitu kan. Nggak mungkin lo semena-mena bikin dengan kafe ini dan seniat ini gitu loh. Visi misinya apa sih? Nggak terlalu rumit lah sebenarnya, makanya 3 poster ini ketika kami bertiga beli di sebuah toko, sebutlah namanya Informa itu. Itu bukan inisial ya, langsung ya Informa ya. Jadi ini kalimat yang menurut gue paling bagus gitu, kayak
ini yang pertama kenapa dia gua taruh di tengah karena ini bener-bener kayak mencerminkan si visi misi si podcast ini sebenarnya. Life is better when you are laughing, terus happiness blooms from within karena tidak ada yang bisa membuat lu bahagia kecuali diri lu sendiri. Gitu. Jangan cari kebahagiaan di luar, cari di sini. Nah, terus yang a good life is collection of happy moment kayak ya betul sih kalau lo nikmatin hidup lo, ya lo dari apa ya? Gini. Someday lu punya anak cucu, lu akan bercerita gitu tentang masa muda lo, yaitu dari collection dari hidup lu yang dua ini nih. Dua ini sebenarnya makanya kan gua bikin dia nomor 3 kan dari ini ke sini gitu. Jadi kayak a good life collection is ya happy moment. Jadi lu mati pun ya senyum bahagia gitu kayak. Karena lu sudah menemukan kebahagiaan itu sendiri itu sebenarnya dari di sini. Tapi benar sih, lo nggak bisa menggantungkan kebahagiaan lo sama orang lain gitu kan. Apalagi kan di luar sini yang banyak lagi-lagi ular gitu kan ya. Ide aja ular gimana mau kita gantungin gitu kan. Nagin kali ya. Oke, ini kayaknya gue jadi kayak gue yang nanya-nanya nih Mam. Kalau gitu kan gue bintang tamu, lo nggak mau nanya-nanya gue apaan gitu. Apa ya? Sehat? Enggak sehat. Nah gini, kalau misalnya nanya-nanya, gue ada permainan gitu. Aduh, karena yang begini-gini nih. Gue males bikin skrip. Ya, jadi kita memakai sebuah koleksi dari kartu permainan. Biasanya kalau main-mainan gini merusak harga diri dan Bisa. pamor yang sudah ada nih kebetulan. Jadi aus. Mungkin episode-episode berikutnya ya. Karena nanti kita pakai yang koleksinya orang bule. Ini koleksi orang Indonesia bikinnya terlalu smooth, terlalu halus. Semut gitu. kecil dong. Semut rang-rang. Oh, iya. Pedas Nyelekit sedikit, dong, nyelekit banget nyelekit. dong. Itu kayak ngelihat di ituin tuh. Oke, ini ada 4 kategori nih. Yeah. Tapi Mak baik, sehat semua? Alhamdulillah. Keluarga semua sehat. Warga Kelurahan Kerukut juga sehat semuanya. Semua sehat. Udah divaksin. Udah vaksin belum? Udah dong, 2 kali. Iya dong. Karena kalau nggak divaksin kan rezeki gue terhalang. Ya, iya dipakai. aduh gue hancur banget nih di sini nih. Iya, nggak apa-apa. Aduh. Oke. Oke. Nah, di sini ada mungkin kan di sini kan ibu juga mau memasarkan diri ya ke apa? Nggak masarin kalau mungkin, mau. Syukur nggak ada ya. Jadi boleh nggak memperkenalkan diri? Boleh silakan ya benar. Ya coba silakan. Hai, nama aku Mei, Mei Vidya, biasa dipanggil Mei, atau kalau ada yang mau manggil sayang ya sok aja gitu kan, silahkan, nggak apa-apa juga. Takutnya baper ya. Atau kalau mau ada yang manggil bunda atau mama itu juga cocok karena kebetulan ranahnya lagi cari ke situ nih kebetulan, dan saya orang Betawi tapi keluarga saya bisa nerima semua suku, jadi ya langsung aja udah kayak segitu ya. Gemini tapi Gemini aku baik kok. Jangan bunda nanti kalau masih perawan, jangan bunda. Oh gitu. Bunda tuh ibu janda. Kalau masih perawan. Enggak kan menegaskan. Ya menegaskan. Ya iya emang masih. Ya. Oke. Kena ya. Agak dingin banget di sini kayak lagi diincon ya. Iya, karena kan ini kafe baru buka. Jadi tamu-tamu di sini juga belum terlalu banyak gitu. Jadi baru ada 2 meja doang tamu. Oh gitu ya. Hai, Pak. AC-nya baru, Mam. Iya, bagus. Oh, AC-nya baru. Iya. Selamat minum ya, Pak. Tolong ini layanin Bapak yang tadi. Saya yang suruh layanin. Bukan, itu saya bintang tamu, tolong jangan pelayan saya dong ya, pelayan saya. Bapak suka gitu, suka saya kalau bicara melayani tuh kayaknya tergugah gitu. Oh, tergugah, karena kan anaknya serving banget gitu kan. Ibu Virgo bintangnya. Enggak, saya Gemini. Jangan juga ya. Iya, jangan juga. Virgo banget maunya melayani ya. Aduh. Begitu nggak dilayani, ngambek gitu. Emang gitu ya? Iya, Belum pernah sama Virgo, pernahnya sama Leo. Oh gitu ya? Oh, Leo. Gua kayaknya dapetnya serem-serem deh. Kalau nggak Leo, kalau nggak Scorpio nyapit banget gitu kan. Oke, kita mulai aja. Oke, mulai deh ya. Kita Mei di sini ada 4 kategori. Masa lalu, kehidupan, hubungan, atau diri sendiri. Aduh, apa Pilih ya? yang mana? Masa lalu deh. Masa lalu, biarkanlah berlalu. Jangan, udah. Oke, masa lalu. Tadi udah dikocok. Set.
Karena begitu sih ya pertanyaannya. Iya, apaan? Sebutin barang favorit kamu di masa kecil yang sekarang udah hilang. Kebetulan barang-barang gue hilang karena kan gue pernah kebakaran. Jadi semua tahun favorit kapan? gue 2019. 2019? Iya, jadi ya semuanya hilang. Itu. Ada pertanyaan lain nggak? Oke, kita ambil lagi deh ya kartunya Oke, ya. oke, oke. Agak sedih ya kalau begitu ya saya. Iya, tapi alhamdulillah udah kebangun lagi kok. Alhamdulillah. Ceritain pengalaman dikhianati yang pernah kamu alami. Itu bukan masa lalu, masa sekarang juga ada gitu kan. Emang laki-laki aja banyak yang ular, jadi hidup saya penuh dengan ular dan pengkhianatan. Iya, tapi padahal tidak semua baik-baik. laki-laki ya, ingat ya. Iya, tidak semua laki-laki, cuma yang saya temui aja Iya, gitu kan. gitu. Udah gitu aja deh. Dan emang babi. Boleh nggak? Wah, ibu terbawa emosi. Ibu Enggak kan, terbawa emosi. hewan. Aku ngomong hewan, Oh, nggak iya, apa-apa dong. nggak apa-apa. Masa kalau kesel aku bilang, ih kupu-kupu, kan nggak Oh, iya, mungkin. bener-bener, iya, Kalau bener-bener. babi kan pas. Aduh. Kayak dasar lu kelinci. Oh iya kan nggak lucu. Dasar lu anoa gitu. Masa anoa? Anoa tuh makan apa sih? Semut ya? Bukan, Anoa yang terenggiling. Ya makan semut. Anoa apaan sih? Coba Anoa bentar, itu yang hewan kayak rusa di Sulawesi. Ih, kok gue akan salah nyebut aja, gue nggak tahu. Terenggiling yang makan semut, makan rayap, terenggiling. Oke. Yang bisa kalau dulu tegang dia, badan dia. Itu bukan landak. Di landak mah yang jarum. Yang jarum, landak jarum. Landak bagaimana itu terenggiling yang begitu tuh. Ya udah ntar Sekarang- gue cari terenggiling kayak apa ya. Aduh maaf cari. ya. Dia Tahu. pokoknya terenggiling makan semut. Oke. Landak enggak. Landak makan somai. Makan temen? Nanya Aduh, nggak kalau enak ya kalau saya takutnya saya ke ini ke muka Keceplosan gitu, ya. keceplosan ya. Ada beberapa teman yang begitu ya. banyak itu. Oke. Nggak usah masa lalu deh kayaknya. Ini masih Nah. ada pertanyaan lagi. Terserah nih mau ngambil yang mana. Masa lalu, kehidupan, hubungan diri sendiri. Diri sendiri aja deh. Diri Hubungan sendiri. nggak bagus, masa lalu nggak bagus, berak semua. Sedap. Aduh maaf ya mulutnya. Nggak apa-apa. Gimana dong nih Mang? Kita biasa aja. Oke, sebutin satu hal yang menurut lo orang-orang salah persepsi tentang lo. Salah persepsi tentang gue ya. Orang-orang tuh ngelihat gue happy, bahagia, ketawa, ketiwi, punya banyak waktu. Ternyata enggak guys. Enggak sih, maksudnya setiap aduh jadi serius ini gimana Nggak ya? apa-apa, Jadi nggak enggak apa-apa ya. Kadang-kadang kan? serius dikit. Iya. Nanti kita bikin Jadi melodinya. orang melodi. Tua banget Mas. Melodi JKT48. Iya, jadi mereka mikirnya tuh gue nggak ada masalah, nggak ada apa-apa gitu. Padahal kalau di rumah mah ya sendu-sendu juga, menangis sambil di bawah shower gitu kan. Dramatis ya. kayak film-film ya. Dramatis gitu kan. Terus apalagi ya bangun-bangun tidur orang-orang kan di bantal iler gitu. Kalau gue air mata gitu. Enggak sih, maksudnya orang tuh ngeliat gue happy-happy aja, padahal tuh mungkin ada beberapa sebagian yang memang melihat sisi lainnya adalah gue nggak setaf itu loh, gitu. Udah, Tapi pernah nggak coba nangis di bawah hujan? nangis di bawah Sambil hujan? lari-larian gitu? Enggak, Pernah? sekarang sih belum. Kalau dulu masih kecil iyalah. Kalau sekarang mah enggak lah. Gue pernah. Oh iya? Iya, coba nangis di bawah hujan. Umur berapa lu, Mang? Oh, waktu itu. Ntar gue coba kali ya. Gue putus sama mantan gue nomor 1. Weh, ya buat mantannya Nangis di bawah Mang Pelik lo dinangisin Dan di yang bawah lebih- hujan. Yang Mohon lebih maaf ya, nih. kita jangan terlalu apa ini ya. Itu masa lalu, masa Iya. lalu. Ini ada cerita lucu mengenai hujan. Dan ini kan Apa nih? menghibur Apa nih? setelah tadi terlalu dramatisir. Lu tahu nggak kalau kencing di bawah, ini informasi nih ya buat lu semua nih ya. Lu tahu nggak kalau kencing di bawah tiang listrik, lu bisa kesetrum. Nih buat laki-laki. Pas lagi hujan. Enggak, lagi biasa aja. Beneran? Kok Kencing bisa? Emang air di tiang listrik, lu kencing bisa lu kesetrum. mengandung apa? Sorry bener, Pak. Kalau lagi hujan, jangan kencing di bawah tiang listrik. Lu bakal kesetrum. Oh gitu. Don't try this at home, ya, ladies and gentlemen. Lu jangan ngomong kayak gitu, orang Indonesia mah jangan-jangan malah dikencingin. Ya, itu sih, Urusan coba-coba dia gitu kan. karena temen gue pernah begitu. Dia hujan-hujanan, ini si beneran? Dongo, dia kencing di bawah, Dongo? dia kencing di bawah tiang listrik. Dia kesetrum. Oh iya? Kesetrum, keduk gitu kayak kesetrum. Serius, ini nggak bercanda. Dia kesetrum. Oke. Nah itu, jadi ini sebuah, nah ini makanya podcast ini kadang-kadang dia memberikan
sedikit tips-tips informasi dan tips gitu ya. Jadi kalau hujan-hujan jangan kencing di bawah tiang listrik. Ya, itu kesetrum. Nah, dan don't dry this at your nearby tiang listrik. Oke. Oke. Lanjut, ada yang mau dilanjut lagi? Enggak lah, enggak ada. Hidup gue mah begitu-begitu aja. Yang penting sekarang happy-happy aja kita. Kalau gitu saya yang pilih. Ya. Tadi kan Ibu sudah pilih 3 kartu, saya pilih 3 kartu lagi. Oke. Saya pilih kehidupan. Ini buat saya juga pertanyaannya? Iya dong, masa buat saya sendiri? Banyak banget ya, kayak lagi Iya. sidang ya Pak ya. Kalau boleh tahu kehidupan. Apa target terbesar kamu tahun ini? Hal apa yang akan atau udah lu lakuin demi mewujudkan target lu tersebut? Oke. Nah, ini Target. kebenaran kan udah Desember kan? Iya. Nih belum tutup target sih nih kebetulan gitu kan ya. Enggak sih, target gue adalah punya pekerjaan yang baik, dengan lingkungan kerja yang baik, dengan semuanya yang baik, dan yang cukup untuk semuanya. Itu Oke. aja sih. Dan sejauh ini sudah hampir memenuhi target. Gitu. Tapi lu tipikal orang gini nggak yang kalau setiap mau tahun baru bikin resolusi? Oh iya. Oh iya. Oh masih sekarang masih. Kalau gue tipenya gini Mang, justru tahun depan ini sebenarnya mungkin nggak tahu ya, menurut beberapa orang kan mungkin kayak ya begitu doang gitu. Tapi kalau gue di setiap tahun itu gue harus punya barang, apapun itu. Jadi entah apapun itulah yang pengen gue beli. Jadi tahun depan resolusinya lebih ke barang. iya, tahun depan gue harus punya ini, tahun depan gue harus punya ini, atau tahun depan gue harus pergi sama nyokap gue kemana, atau sama keluarga gue kemana gitu. Lebih ke situ aja sih. Jadi untuk kayak yang lebih mudah digapainya sih itu. Tapi kalau yang resolusi 2022 gitu ya, kalau dibicarakan ya menikah lah, lama banget sih jodoh gue datangnya. Nyanyinya maaf ya. Kenapa sih gini ini ini men-trigger gue. Nggak mau. Itu bercanda. Nggak jadi. Dia kalau nanya suka asin. Takut saya garmin. Nggak. Udah. Nah, kamu jangan terlalu Kalau takut. mau tahu garam-garamnya dari Mang Pelik ada di TikTok saya. Untung hari ini cuma ada saya. Coba ada Iya. Karini. Nggak usah. Nah, itu Nggak usah. baru garam saya, baru garam dapur. Iya. Karini garam laut. Iya, hari ini jadi hari ini nggak usah. Ya, oke. Hari ini. Arigatou gozaimasu. Oke. Berarti resolusi hanya lebih ke barang. Tapi di 2021 ini, dari sekian banyak resolusi, kan gua nggak tahu nih resolusi lu apa, sekian banyak ini. Apakah ada yang sudah tercapai? Ada yang sudah tercapai. Ada beberapa, maksudnya nggak usah gue sebutin satu-satu, tapi dalam hal pekerjaan sudah. Oh, kan tadi katanya barang. Kalau di yang barang. 2021. Di 2021. Udah. Semua ada. barang udah Nggak semua. ke resolusi. Nggak semua. Ada satu yang menurut gue kayaknya nggak, kurang penting beli itu sebenarnya. Gitu. Jadi nggak. Dipindahkan lagi ke resolusi 2022. Iya, kalau memang iya, masih tidak 2022. penting. Kalau masih tidak penting. Oke, kalau begitu. Oke, kalau lu maksa. Maksa. Tadi Mau minum airnya nggak ada ya? Silakan. Jadi ini Duh, gimmick jadi ya? nggak enak hati. Jadi ini gimmick guys. Iya, tadinya mau guys. gimmick ya. Iya, aduh. Ya, Biar cantik aja deh. Ya biar cantik aja. Nggak ada tapi. Jadi nggak enak saya. Pelayannya payah nih kerjanya. Sepada. Ada yang naik sepeda. Tadi Masih apa nih. ya? Masa lalu udah, kehidupan udah diri sendiri. Hubungan kayaknya nggak terlalu sakit. Nggak usah deh nih hubungan-hubungan ini, gue lagi enak banget sama gitu-gituan. Mungkin ke masa lalu lagi kali ya. Kita korek-korek sedikit tentang Mei. Barangkali kan di sini ada beberapa pria-pria mulai kayak, ih lucu juga nih cewek. Iya emang lucu, Nah, karena kan dia suka nggak kenal dulu gitu. Nah itu. Orang tipikal orang Indonesia, mereka ngejudge dulu. Iya, Nah, itu everybody dia. judge the book by its cover. Kayak, ih dia mah terlalu gini, dia mah kayak gini, dia mah kayak gini. Padahal dia juga mukanya kayak beruk gitu. Beruk tuh yang oranye itu kan. Ya betul. Nah ini dia benar. Dia benar. Ya. Ya beruk yang oranye. Oke, saya ambil masa lalu. Tuh kan ngomong-ngomong beruk kan. Apaan? Ceritain momen-momen cinta monyet saat kamu SD atau SMP. Oke, nih sebenarnya gue itu beruntung punya nyokap atau bokap yang maksudnya bokap nyokap gue. Karena apa? Karena di saat orang lain itu nggak boleh pacaran, mereka justru kayak
membebaskan gue untuk pacaran dengan iming-imingkan kayak nggak apa-apa gue kasih kebebasan tapi lo tahu batasnya di mana. Jadi gue dulu punya mantan satu. Ini kita bicara apa SD? SMP. Oh, berarti. ini SMP. SMP karena gue baru mulai pacaran SMP. Oh. Masih ingat itu orang itu cinta pertama itu? Iya. Dan dia yang paling memberikan gue flower. Oh, oke. Bener-bener dia tuh kayaknya apa tuh? Iya lupa. Butterfly in stomach. Bukan. Apa sih love language-nya? Love language-nya tuh kayaknya giving gitu. Jadi dia memberikan gue segala-galanya ibaratnya. Dan itu SMP. Dan lu kebayang gak sih nyokap gue sama nyokap mantan gue pada saat lebaran tuker-tukeran kue. Akrab lo itu. Iya, jadi hampir mantuan. Tapi sekarang enggak. Tapi dia udah nikah belum ya? Belum kayaknya. Belum kayaknya. Mungkin juga. Ibu ada salam-salam buat enggak dia. apa-apa, temenan juga di Instagram. Oh, temenan ini enggak enak. Kirain kalau SMP udah gimana? Enggak. Tapi gitu. Ibu masih ada perasaan gimana? Enggak dong, kan udah lama gitu. Terlalu lama. Karena dia ujung-ujungnya dajal juga dia. Iya. Jemput saya, dijemput nih, ini rumah saya di sini nih Pak. Saya cerita nih Pak. Iya benar ya cerita. Kan kayaknya lu kebayang mang gue SMP itu pacaran 1 tahun lebih. Itu SMP loh, maksudnya gue pacaran sampai 1 tahun lebih, satu sekolahan gue itu tahu kalau gue pacaran sama dia. Gitu kan, itu tahu. Putusnya gara-gara apa? Gara-gara ini rumah gue. Dia kalau jemput gue lewat sini naik motor gitu kan. Dia kecantol sama cewek di sini, tetangga gue. Gang sebelum. Iya, gang sebelumnya gitu. Dan gue diputusin di balkon sekolah. Saat itu gue nangis kejer sampai guru gue pada datang. Untung Ibu nggak loncat. Enggak dong. Cetek juga. Maksudnya nggak dramatis juga. Pas loncat nggak mati, patah tulang, nyusahin keluarga. Iya makanya ujung-ujungnya Haji Naim. Maksudnya nggak kalau dibikin headline tuh nggak yang bocah gitu umur berapa belas tahun gitu kan putus cinta enggak gitu bocah pergi ke Haji Naim gara-gara putus cinta kan gimana gitu kan kurang jadi sehat-sehat ya. Nah ini kita bicara SMP. Nah setelah kita nggak usah bicarakan SMP ada si ini si A si B. SMA-nya gue pacaran sama orang yang literally amat sangat tidak disukain sama keluarga gue. Dan itu bener-bener kayak baru mengenal tuh. Namanya bener-bener cinta gitu, yang bener-bener kayak tiap hari harus. Nggak monyet-monyet amat dong ya? Enggak monyet-monyet amat gitu. Jadi agak cukup buruk lah pas SMA gue karena udah mulai dimarahin, nggak boleh sama ini. Ya tapi kan orang tua tahu yang terbaik ya. Jadi udah enggak sih sekarang. Maksudnya sama orangnya pun nggak berteman juga. Terus putus sama dia? Putus sama dia drama. Drama ini tapi drama apa kayak tadi kan dia kecantol sama yang depan sini. Aduh udah repot banget deh sama yang ini mah. Udah bener-bener kayak aduh udah deh repot banget sama yang ini, udah nggak usah deh. Ntar dia inget, dia nonton, dia inget gue direpotin lagi gitu kan. Oke kalau gitu. Lu hidup sehat-sehat aja sama keluarga lu ya sekarang. Aduh kayaknya sih dalam loh itu bahasanya. Aduh jangan masa lalu dong. Oke kalau gitu. Kita tadi apa? Kayaknya kehidupan lebih seru ya. Kehidupan lebih seru. Kayaknya kemarin waktu saya sortir kartu ini kayaknya kehidupan lebih seru. Oke, kehidupan. Tadi udah berapa pertanyaan ya? Baru 2, 3 ya? Udah 2. Oke, ini berarti kurangin aja. Terakhir. Kalau lu bisa milih pekerjaan apa aja buat lu, ya, lu pengen jadi apa? Pengen jadi apa aja ya pekerjaan apa? Iya. Nggak tahu, gue sekarang pengen jadi kayak punya konten gitu loh. Gue ngeliat orang-orang bisa berekspresi dengan enggak gitu. Oh gitu ya. Kan kita bisa bareng-bareng together dong. Faisal. Tapi kita lihat saja nanti. Iya. Tapi kayaknya kencengan lu kan. Enggak juga sih. Enggak sih, maksudnya gue ngeliat orang-orang ini banyak lebih berekspresi menjadi dirinya sendiri di dunia internet lah ibaratnya gitu. Jadi kadang tuh gue pengen seperti itu, cuma memang mungkin itu bukan tempat gue. Tapi kalau ditanya pengen banget yang mana, gue pengen bikin konten, gue pengen lebih kayak gitu sih. Lebih ke sebenarnya jiwa seorang Manny lebih ke entertainer. Iya, gue pengen, gue pengen jadi pelawak loh. Jadi gue tuh ngelihat kayak itu stand up comedy. Pengen, gitu. Iya pengen gitu gue, karena kan ya lu tau gue ngomong nggak difilter gitu kan, dan alhamdulillahnya mungkin ini bukan pede ya, tapi orang-orang di sekitar gue mungkin kalau mau,
oke nih gue pede. Jadi orang-orang di sekitar gue itu kayak bilangnya, ya malu tuh rame, orangnya seru, nah gitu. Jadi gue tuh pengen mencari pekerjaan yang bisa menjadi ladang pahala buat gue. Karena kan balik lagi. Iya benar, life is better. Kan? Tapi pernah nggak kayak coba, gue pengen coba nekat audisi stand up comedy kan dulu kan tahun berapa tuh yang Raditya Dika, siapa yang bikin? Jujur enggak, karena menurut gue, gue lebih sukanya itu spontan gitu sih. Jadi ya celutukan-celutukan biasa aja gitu yang setiap harinya apa segala macem gitu sih. Gitu. Ih, so ngartis banget gue. Enggak, ini kan cita-cita. Saya mau manggil pelayan ini nanti. Waduh, pelayan. Ini Pak siapa manajer saya yang tercinta. Ini mic-nya Mei Kenapa? ada merah-merahnya loh. Nggak kenapa-napa nih. Lagi datang bulan, Pak. Tolong dong, ada sayapnya. Soalnya kalau nggak suka geser kalau dia nggak pakai sayap. Lu juga ada merah-merah. Lu bareng periode sama gue. Iya. Itu Ultraman, Pak. Ultraman. Oh, Ultraman. Jadi kalau udah kedip-kedip tuh saatnya pulang. Kira gue dia kedip-kedip genit. Oh, tapi ini berarti kita kayak nyisa berapa? Ini kayaknya baterainya udah mau ini ya? Baterainya udah mau habis ya? Iya. Oh. Masih aman kok, masih ada 30%. Oh, kelihatan di situ ya? Oh, kelihatan. Oh, luar biasa. Oke, Terima kalau kasih loh. iya canggih ya. Manajer saya ya. Gila, canggih banget. Single manajernya. Iya, single. Nanya doang. Pedenim namanya, Pedenim. Oke. Pedenim. Ini Jeans dong sudah dia, denim. Ya, denim. Ya, jadi kalau yang mau endorse kita jadi tadi kita udah sebutkan beberapa. Jadi ucapan terima kasih ya nanti saya terima kok nanti. Tadi hubungin nomor di bawah ini. Oke, berarti udah. Sudah ya kartunya ya. Oke, kalau gitu. Apa Bapak mau saya tanya gantian? Saya terlanjur suka ini malu. Malu kenapa? Tanya-tanya malu saya. So ganteng, maaf. Nggak kan kalau saya lebih banyak main sama cewek. bener, Jadi bener, ya bapaknya ya. cantik, Ya, bapaknya bun gitu kan. Ya, coba yang dari yang situ bisa, dari kartu yang situ. Yang ini? Iya. Iya nih ada banyak kartu nih di sini. Seru juga ya main di kafe sini. Iya. Tapi kalau berkunjung ke kafe ini Kita kan bisa kayak Strawberry main- Cafe yang di Tanjung Duren tuh. Kan saya sebutin lagi loh. Jadi mesti banyak-banyak terima kasih sama saya. Gue punya pengalaman di Banyak situ. permainannya. Oh, kenapa? Nggak apa-apa sih, jangan nyangka. Oh, ibu kayaknya mukanya sedih kayak Nggak sedih, cuma lucu aja. Oh, gitu. lucu. Ini gimana deh, truth or dare? Jadi ini gantian Truknya nih. aja deh, dare-nya gue nggak demen. Kok lu milih? Iya. Iya lagi, bisa-bisanya. Truthnya aja. Jadi ini gue deh yang nanya ke Mang Berik. Oke Iya. deh, nggak apa-apa truthnya aja. Udah pinter belum nih ngocoknya? Pinter. Ngocok kartu. Pinter kita kayak gitu mukanya. Ngocok kartu. Oh, ngocok. Merah juga nih, main juga dia. Ya. Tapi ini main semua. Iya benar ya. Ya itu. Bercanda. Konon katanya gini, menurut penelitian. Oke. Ketika kita kayak gini ya, dunia podcast, YouTube, konten apa segala macam, kalau ada merah-merahnya lebih bagus. Oh gitu. Asal jangan baterai ini merah. Oke. Ya, kita terancam. Oh, jadi Kalau ada kayak merah-merahnya katanya dia kayak menarik gitu. Oh, itu ada feng shui-nya gitu-gitu juga? Mungkin ya. Ya. Katanya ini menurut penelitian yang benar-benar serius profesor gitu. Berarti tempat-tempat cuci foto zaman dulu bagus tuh buat podcast. Emang merah? Merah yang yang itu ya. Oh iya. Sama itu yang belakangnya jadul ya. Iya benar. Maaf ya, Ketahuan jadul. umurnya ya, Ibu ya. Lu tuh foto KTP gue belakangnya merah juga bagus dong. Ya, itu. Lu apa tuh? Biru apa merah? Biru. Ya, kasihan deh lu. Akhirnya pemerintah kita memutuskan untuk udah pakai biru, merah udah terlalu berani. Oh gitu, merah terlalu berani. Bisa nih saya buka nih, udah saya kocok. Bisa. Abis dikocok dibuka. Iya dong. Kartunya. Di kartunya. Gak demen gue mah ini. Ya kan? Ceritain hal mistis yang pernah kamu alamin. Aduh, terlalu banyak. Terlalu Next banyak. aja. Oh, next. Bisa-bisanya milih. Tadi gua siapa orang yang pernah atau sering kamu stalking sosmednya? Sebutin ya namanya. Yo mati gue. Lah kan siapa ditanya? Oke, bener ya karena truth Iya. ya. Oke, saya akan mencoba. Ayo dong profesional dong. Aduh, ini minumnya enak banget nih. Gak enak hati saya. Pelayan saya tadi izin. Sepada, sesaus nih ses. Mules Pak berak nih, Oh, udah dia keluar dulu. Jadi saya kagak enak. Oke. Ya, kasih dah gitu ya. Ayo nih, Siapa udah, nggak orang usah. yang
Nggak pernah sih, ini kayaknya sampai Siapa sekarang. orang yang pernah kamu sering Jadi, stalking sosmednya? Aduh. Ini perempuan sih. Ya nggak mungkin Bapak. Tapi saya Lagi. nggak, mau nyebutin nama, ntar gue jadi kasus. Ya udah nggak usah Ya. nyebutin nama jadi, deh. Pokoknya intinya saya suka sama dia, cuma saya, kok jadi gue jadi saya. Gue suka sama dia, tapi gue nggak berani bilang karena kita ada gap, umur kita terlalu jauh gitu. Jadi kayak ya akhirnya sih dia udah sama yang lain. Jadi hanya mengagumi dalam dia, mencintai dalam dan diam yang gitu lain, ya. masalahnya yang saya kesel adalah yang lain ini kayaknya umur lebih tua dari saya, Bu. Ya, jadi kayak kalau gitu Milf mah. dong. Bukan. Bukannya cewek. Oh iya, Yang saya senang cewek. Maaf Jadi ya. kayak ya kalau tahu gitu dia demen sama yang tua begitu mah gue aja dari kemarin masuk gitu. Bapak kurang kerja. Iya. Segala sesuatu tuh lu sekarang lu mau nggak sama gue gitu. Gue mau nih sama lu, gue suka nih, kalau lu nggak mau udah. Waktu gitu. itu udah agak nekat begitu, cuma gue kayak mikirin, waduh gue ini nih karena Scorpio moonnya di Pisces tuh jadi begitu. Scorpio nyapit ya. Moonnya di Pisces, jadi kayak terlalu banyak mikir. Gue merasa gue takutnya ngancurin masa depan dia. Oh gitu. Gue takut kayak ngancurin masa depan dia kalau gue nggak taunya dia juga mau yang lebih tua gitu. Cuma mau yang lebih kayaknya ya kalau dipoto ya Bu ya. Saya sih nggak berani nanya itu siapa. Dia pakai gitu. filter kali. Filter tua-tuain nggak kali. Kayak udah gitu kayak ya kayak ya udahlah dia ya sampai sekarang masih apa ya ya. Tapi hubungan baik kan? Ya baik begitu baik aja. Karena sebenarnya dia tahu gue suka dia. Dia tahu gue suka. Dia tahu gue suka dia. Demen nih gue. Gue ya. Dia pasti nonton ini ya. Ya saya sayang lah sama kamu. Kartunya ini. Gue udah hina-hina dia keluar begini. Oke, lanjut yang berikutnya. Tadi Bapak bilang di Bapak DM. itu Scorpio, terus Moonnya Bapak moonnya di Pisces. Mohon maaf nih Bapak pahawang apa gimana ya? Ada di bawah laut semua nih. Ikan, kepiting. Bapak pahawang apa ya Pak? Apa gimana nih? Ya, kecuali Scorpion Fish ya. Tapi kalau Scorpio masih di darat. Oke, masih di darat. Ya. Lagi ya, gue demen nih kalau kayak gini. Jangan yang kayak begini lagi. Ini mah nggak seru, ini mah KKI juga bisa. Oh, kakek gitu. Enggak. Aku bukan boneka. Di mana tempat rahasia kamu ngumpetin upil? Aduh, itu sih nggak di mana-mana. Di ini kolong bangku. Enggak, itu bangku lu. Gua nggak pernah ngupil di mari. Oh, nggak pernah ngupil di mari. Itu zaman masih ya taraf-taraf rakyat ya. Mungkin kalau ngupil masih begitu. Kalau sekarang kita kan ada tisu sendiri, Bang. Jadi nggak ada. Anda baginda raja. Iya, Bang. Ini udah berapa nih? Aku mau 5 juga Iya. Boleh ya? Silahkan. Nih anjing nih kayaknya. Enggak anjing ini. Babi. Apa upaya kamu agar tidak diselingkuhi pasangan kamu? Ya udahlah selingkuh. Apa upaya kamu agar tidak diselingkuhi pasangan kamu? Jangan punya pasangan. Oh iya benar juga ya. Gue dijadiin selingkuhan. Jadi kayak begini. Nggak ada pasangannya. Jadi apa yang mau diselingkuhin? Air mata palsu. Sekarang banyak yang lagi pakai air mata palsu kayak gitu loh akhir-akhir ini. Banyak. Maksudnya temen gue. Gini. Mungkin dia punya ilmu dari Nafa Urbah. Oh, apa? Ini Nafa Urbah sih ya? Ya Allah, dari zaman dulu ya? Iya. Najis sih tua banget nih. Nafa Urbah itu salah satu penyanyi rock. Itu. Oh, cuma lupa ada lagunya apa. Dia rock, nggak celana. Nafa Urbah adalah, gini. Nafa Urbah adalah, waktu itu adalah pemain watak atau yang aktris lah, yang paling hebat pada zaman itu. Karena dia bisa nangis kontan.
Saat itu juga Ya, gitu. satu juga karena waktu itu semua kadang-kadang kan pakai apa tetes mata kan untuk ini ya, tetes mata Inso atau pakai apa. Fanta tapi Iya. pakai Sprite. Perih. Nangis darah Bu, itu kayak bikin film sendal bolong ya. Nah dia bisa kayak diem, toto keluar mata. Ya mungkin teman-teman ibu yang lain dapat itu inspirasi dari Nafa Urba. Oke. Udah nih. Ya benar. Kalau tidak usaha tidak diselingkuh ya jangan punya pasangan. Ya benar juga ya. Kalau agar tidak jadi selingkuhan ya jangan punya pasangan juga dong berarti. Oke. Hidup itu bahagia diri Kalau sendiri. jomblo. Ini happiness blooms from Iya. within. Kalau jomblo ya udah itu dia tadi gue bilang. Oke, benar. Jadi Nafa Urba adalah penyanyi rock. Penyanyi rock. Enggak jadi celana dia. Enggak, selalu. Bercanda kan Nafa Urba, aku Iya. kenal kok. Anjasmara gue tahu. Oh iya, gara-gara Cecep ya. Iya, karena kan gue Yayang Tika. Nah, tahu nggak aja Semara juara cover boy majalah dulu namanya Mode. Enggak tahu kalau itu. Nggak tahu majalah Nggak Mode. tahu. Aneka tahu majalah. Aneka tahu. Oh, nah. Tabloid Nova gue tahu Nah. karena gue terus Nah, Mode ini zaman sebelum Aneka apa dia bareng-bareng kalau nggak salah. besok saya undang mama saya, Bapak ngobrol sama mama saya kali ya biar satu Cocok umur dia. ya. Ketahuan dong. Kurang ajar gak saya? Satu lagi nih. Boleh. Gue sebel kalau kayak gini, dia keselnya banyak soalnya. Oh. Hal apa yang terakhir kali bikin kamu kesel banget? Terakhir bikin kesel banget. Terakhir. Oh, kemarin. Bukan kemarin lusa deh. Ini kan hari Minggu. waktu hari Jumat gue ke Bandung. Naik kereta dong. Nyampe hujan. Kereta api. Tut, tut, tut. Udah. Jadi naik kereta api ke Bandung, turun Bandung karena kita kan pengen naik Grab ya atau sejenisnya itu. Nah kita tidak bisa ngambil di situ karena takut nggak enak sama yang lain kan. Gitu ya. We know lah ya. Jadi kita harus jalan ke arah Kebon Kawung depan. Terus pokoknya kalau keluar stasiun kita ke kiri lewat Mayasari itu lurus gitu. Nah itu gua nyampe sampai jam 3 kalau nggak salah, jam 3 sore kalau nggak salah, jam 3 sore. Setengah 4. Gue sampai setengah 4, gue keluar jalan buat ngirit, suasana hujan tapi gerimis-gerimis gimana, mendung parah. Dia kayaknya habis hujan besar, hujan deras. Nah ingat, hujan deras ya, jangan lebat bulu. Oh, Iya. enggak, gue nggak lebat. Ini Oh, enggak, iya. rambut iya. Iya. Jadi hujan tuh deras. Ingat, pemirsa, perhatikan cara bicara bahasa Indonesia yang benar-benar. Hujan besar nggak ada. Kalau hujan besar lu mampus ketimpa. Gue kalau ngeliat Ya. tuh dari situ pakai nyeletuk kayak itu kalau dari Iya, situ jangan, lu. jangan dilihat. Hujan deras karena dia air. Kalau hujan lebat itu bulu jem. Atau bulu ketek. Mancing sih, Iya, memancing. bulu ketek. Bulu Nanti- ketek. Jadi- Pokoknya kayak jangan lebat. Duh. Yang ada hujan deras. Hujan besar salah. Apalagi tuh, ada sering orang hubung-hubungkan hujan dengan kata-kata yang lain. Tapi yang setahu gue cuma hujan lebat, hujan deras, sama hujan gede. Hujan gede. Nah, hujan deras yang benar. Nah, jadi dia habis hujan deras, gue pesen dong. Pesen. Buat, lebih, karena deket kan, jarak antara si stasiun sama ke hotel tuh nggak jauh lah. Lu manja, jalan kaki aja. Ih, jauh Bu, kalau Nah, jalan tadi kaki kata mah. lu deket. Ya kalau di ini mah deket. Konsisten dong Jalan- Scorpio. Suka jadi Bu, Parah. nih Kebon Kawung suka jadi Bu. Itu kurang lebih ya, mungkin orang Bandung tahu 4 atau 3 kilometer lah. Nah jadi gue pesen dong, kok dia tuing gitu, kagak dapat motor. Udah kayaknya udah gerimis santai nih. Waduh mampus nih gue. Terus tolak, bukan ditolak. Terus lu mau coba lagi? Gue coba lagi. Akhirnya gue stres. Gue coba pesen karnya, mobilnya. Pesen dapat nih si bapak. Oke dia bilang, gue bilang Pak. Dia nurunin penumpang dulu. Gue bilang iya Pak, saya tunggu di depan Hotel Mutiara ya gini. Dia nurunin penumpang, terus gue liatin.
pan si Bapak tuh jalan-jalan ya, kayak kalau diem aja gitu. Kok dia nggak jalan-jalan nih orang? Lama banget, kira-kira ada 5 menit deh. Terus dia gini dengan santainya, Pak, tuh macet gitu. Hah? Macet di mana? Berarti gue macet di mana? Macet, terus begitu. Terus gue gituin dong. Pokoknya intinya kayak gue nggak bisa jemput lu lah gitu. Gue yang, oh yaudah gue cancel. Yaudah gue cancel. Udah gue cancel, terus gue cari yang lain. Cari yang lain, dia juga ping lama jalan gitu. Akhirnya dapat lagi. Tapi di ujung, terus gue bilang, Bapak ambil nggak ini? Oke. Gue lihat tuh dia jalan, oh bergerak nih ya. Syukurlah dia bergerak, bergerak, tiba-tiba dia diem. Terus dia bilang gini, nggak bilang, kalau dia main cancel. Kenapa? Gue yang, aduh ini orang kenapa itu? Ya itu tadi gue bilang, itu, wah gue udah kesel banget. Itu gue sudah jam 4:30. Akhirnya, dengan memohon, dengan sangat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, akhirnya, ya langit, tolong berikan aku Grab. Tolong berikan aku supir yang baik. Akhirnya ketemu nih Bapak kayak umurannya kayak umuran 30-an deh. Si A. Jadi pas gue dapet dia pas lewat depan gue. Dia dapat gue dan dia mau, kalau orang Bandung tau lah kalau Hotel Mutiara tuh kan pasti ada yang dari situ jalan ke kanan gitu. Dia udah mau muter, jadi udah jauhin gue kan. Terus dia bilang, iya Pak, ntar Pak ya saya muter dulu. Dia muter jauh, nggak tahu kemana itu. Gue bilang, wah, ntar gue di-cancel lagi nih kayak gue. Tapi kayaknya mukanya sih orangnya baik-baik. Bener lu dijemput gue. Dan udah jemput jalan itu Bandung hari itu macet banget. Nah, itu gue kesel banget sampai hotel. Jadi harusnya jarak itu cuma 5 menitan kalau sebenarnya dari Kebon Kaung ke Sukajadi. Ini jadinya gue ngabisin waktu berdiri nungguin kehujanan itu 1 jam hampir setengah. 1 jam setengah? Iya, dan Bandung macet banget hari itu. Tapi Bandung sekarang kayak Jakarta nggak sih? Yang emang maksudnya macetnya semacet itu? Karena gue udah lama sih nggak ke Bandung. Gini, yang pertama kali gue kaget dari Bandung adalah sekarang stasiunnya bagus banget. Karena mereka punya jembatan penyeberangan. Itu karena udah 2 tahun kan kita pandemi. Gue nggak keluar kota, gue lihat, sekarang Bandung ada cakep loh, ada ini. Nah, kalau macet, karena sekarang mungkin kan udah, ketika nanti ini podcastnya ditayangin kan masih level 2 nih, ya. Level 1. Nah, Bandung ini menjadi tujuan, kalau gue bilang bahasa gue tuh revenge traveler. Jadi, mereka orang Jakarta yang stres selama pandemi atau selama karantina apa segala macam tetek bengek itu, terus dia bisa liburan nih. Nah, semua ngarahnya ke Bandung salah satunya, kan yang lain Bogor, Puncak. Dia ngarahnya ke Bandung. Nah, karena kenapa gue bilang begitu? Karena rata-rata itu plat B semua yang bikin macet. Rata-rata plat B. Dan orang-orang Bandung juga yang ngedumel lah. Ada beberapa kayak supir ojol apa, teman-teman ngedumel ya karena Bandung macet nih karena orang pada ke Dago sama ke Lembang. Nah itu kalau macetnya mungkin ya karena orang-orang ini yang mau liburan aja sih sebenarnya pas weekend. Kalau hari biasa sih enggak. Itu terakhir berarti ke Bandung kemarin minggu-minggu ini berarti ya? Iya, nah itu yang terakhir tadi gue bikin kesel banget ya itu. Oke. Ini udah 5 pertanyaan nih kebetulan. Lu nggak mau pindah ke DER? Nggak ada yang demen. Bisa. Nggak ada yang demen, lu kocok lagi aja kalau ini. 5 pertanyaan. Nah, tadi pertanyaan itu kocok dong. Oh iya, benar juga. Nggak apa-apa kan namanya juga satu bonus ngocok. lah, bonus. Namanya juga pengen ngocok, kartu. Iya, kartu. Ya, Bu. Kamu diberi kebebasan untuk nanya truth apapun ke salah satu pemain lain. Ini senjata makan. Nah, ini kalau rame-rame. Oh, iya. Oke, berarti lu nggak nanya ke gue kan? Enggak, karena kita kan cuma berdua. Kamu diberi kebebasan untuk nanya truth apapun ke salah satu pemain lain. Kurang ini. Kalau kita rame-rame baru seru. Di antara pemain berarti kan lu sama gue doang nih. Kalau di antara pemain lagi? Enggak, ini siapa yang otaknya paling mesum? Oh, itu kalau rame. Siapa saja orang yang sedang kamu deketin sekarang? Mampus. Nggak ada.
Terus kita bahas apa lagi ya? Gue udah males nih ngomongin truth kayak gini. Kan kita Iya, harusnya kalau- ketawa-ketawa nih. Ini dari tadi kita ketawa terus. Oh iya, ini ketawa-ketawa ya. Nah, mungkin gini, karena kayaknya gue sudah harus tutup toko. Iya, apaan sih? tutup Gue baru kafenya, nyampe, iya. lu pelit Kita banget. bisa. Gak demen gue kesini baru nyampe udah ditutup. Gini, ini kafe masih perlu tamu. Lu bisa Kafe. datang lagi nanti. Oh iya, bener Iya, juga ya. ya benar. Lu masih datang lagi karena sudah ini juga yang pelayan ini udah belum balik-balik, dia kayaknya lagi beraknya lama. Jadi Berak sabun kayaknya. terus udah Bein, gitu, malah bein. iya, bein. Udah satu. Kebanyakan sih. Terus barista Duduk, gua kebanyakan tidak duduk. datang hari ini nih. Oke. Heeh, sedih. Nih, jadi siapa aja yang kerja kalau boleh tahu nih? Ini pokoknya ada waitress, ada barista, ada pelayan, ada waitress, barista, ada beberapa tamu. Biasanya di sini rame, ada tamu-tamu yang suka kepo. Itu nimpa-nimpain gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Stay healthy, guys. Sarangil.